Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita bakal ngebongkar sebuah krisis kesehatan yang sebenarnya ada di jutaan piring kita di Indonesia. Obesitas. Tenang, kita nggak cuma bakal liatin angka-angka yang bikin kaget, tapi kita juga akan kasih panduan yang simpel, berdasarkan sains, dan yang paling penting, bisa langsung kamu coba di rumah. Yuk, kita mulai. Oke, pertama-tama mari kita lihat dulu, seberapa besar sih masalah ini sebenarnya? Siap-siap ya, karena angka yang bakal kita lihat ini benar-benar bisa bikin kita mikir ulang. Lihat angka ini, 37,8%. Ini bukan angka sembarangan loh, ini data resmi dari Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023. Artinya apa? Artinya, lebih dari sepertiga orang dewasa di negara kita ini punya berat badan berlebih atau bahkan obesitas. Coba deh bayangin, dari setiap 3 orang yang kita kenal, kemungkinan besar salah satunya sedang menghadapi masalah ini. Dan masalahnya, ini bukan kejadian tiba-tiba. Coba lihat trennya deh. Dalam waktu 15 tahun aja, angkanya meroket, hampir 2 kali lipat. Dari yang tadinya cuma 19% di tahun 2007, sekarang kita ada di 37,8%. Ini bukan lonjakan sesaat, tapi sebuah kenaikan yang terus-terusan dan, jujur aja, cukup mengkhawatirkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi. Soalnya, angka di timbangan atau yang biasa kita sebut indeks massa tubuh alias IMT itu sering banget menipu. Ada cerita lain yang jauh lebih berbahaya yang nggak kelihatan dari situ. Gini, IMT itu kan cuma ngukur berat badan total kita. Udah, gitu aja. Tapi lingkar perut, nah ini dia. Ini yang ngukur sesuatu yang jauh lebih penting, lemak visceral. Ini lemak jahat yang nggak kelihatan, yang nyelip di antara organ-organ penting kita. Makanya ada istilah skinny fat, kelihatan kurus dari luar, tapi perutnya buncit. Dan si lemak inilah indikator nyata risiko penyakit metabolik. Dan kalau kita bedah berdasarkan gender, perbedaannya, wow, jauh banget. Lihat deh, prevalensi perut buncit atau obesitas sentral pada wanita itu mencapai 54,1%, sementara pria hanya 19,7%. Kenapa bisa begitu? Ya, ada banyak faktor, mulai dari hormon, riwayat kehamilan, sampai perbedaan aktivitas fisik yang bikin wanita punya resiko yang jauh lebih gede soal ini. Jadi, poin utamanya gini, lemak di perut kita itu bukan cuma gumpalan pasif. Anggap aja dia itu semacam pabrik tersembunyi yang kerja non-stop, terus-menerus produksi zat-zat yang bikin peradangan di seluruh tubuh. Inilah akar dari banyak penyakit kronis yang kita takuti, dari diabetes sampai penyakit jantung. Masalah ini ternyata lebih rumit lagi, karena nggak berhenti di satu orang aja. Obesitas itu bisa menciptakan sebuah siklus, semacam warisan kesehatan buruk yang nggak kita inginkan, yang bisa diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Siklus ini seringkali dimulai dari sini, dari kondisi yang namanya makrosomia. Ini bukan sekedar wah bayinya besar, lucu, dan sehat. Seringkali ini justru sinyal bahaya pertama. Sebuah pertanda kalau ada gangguan metabolisme pada ibunya selama hamil, entah karena kelebihan berat badan atau diabetes. Dan efeknya bisa seumur hidup. Bayi yang lahir dengan makrosomia itu seolah-olah udah diprogram dari dalam kandungan buat menghadapi masalah kesehatan. Resiko mereka jadi obesitas pas dewasa lebih tinggi, dan mereka lebih rentan kena diabetes tipe 2 di usia yang lebih muda. Inilah awal mula sebuah siklus yang susah banget buat diputus. Oke, sekarang kita bedah sains di baliknya. Kalau kamu pernah ngerasa frustrasi banget pas diet, kayaknya tubuh kamu sendiri ngelawan usaha kamu nggak sendirian kok, dan ada penjelasan ilmiahnya. Pernah ngerasain ini kan? Udah mati-matian ngatur makan, olahraga, tapi timbangan gak gerak-gerak. Rasanya kayak ngelawan diri sendiri. Ini bukan soal kurang niat atau kurang tekad loh. Ini beneran pertarungan biokimia di dalam tubuh kita. Nah, kenalan dulu sama 3 biang keroknya. Pertama, ada grelin, si monster lapar. Justru pas kita kurang makan, dia malah makin menjadi-jadi. Kedua, ada leptin, si sinyal kenyang. Nah, pas berat badan kita turun, level dia malah ikut turun, bikin kita jadi laparan. Terakhir, kortisol, si hormon stres, yang hobinya nyuruh tubuh buat nyimpan lemak, terutama di perut. Jadi ya, ini beneran perang biologis, bukan cuma soal kemauan. Oke, kita udah paham masalahnya, kita udah paham tantangan biologisnya. Sekarang, bagian terbaiknya, solusinya. Ini bukan diet aneh-aneh yang lagi tren, tapi sebuah panduan cerdas yang simple dan berbasis sains. Tapi sebelum itu, ada peringatan penting nih. Lupain deh diet-diet populer yang janjiin hasil instan. Ujung-ujungnya seringkali cuma bikin efek yoyo, turun cepet, naiknya lebih cepat lagi, dan malah bikin tubuh kita kekurangan gizi.
Kuncinya itu satu, perubahan pola makan yang berkelanjutan, yang bisa kita jalani seumur hidup. Dan ini dia solusinya. Kita sebut aja model piring T. Gampang banget. Pertama, setengah piring kamu penuhi sama sayuran warna-warni. Kedua, seperempat piringnya isi dengan protein, bisa ikan, ayam, tahu, tempe. Terus, seperempat terakhir buat karbohidrat kompleks kayak nasi merah atau ubi. Ingat ya, setengah, seperempat, seperempat. Simple kan? Kuncinya model piring teh itu ada di sini. Kita dibikin kenyang sama volume dan serat dari sayuran, bukan karena tumpukan kalori dari karbohidrat atau lemak. Ini kayak mengakalin otak dan perut kita biar merasa puas dengan jumlah kalori yang lebih sedikit. Cerdas kan? Jadi pada akhirnya semua itu kembali ke piring kita masing-masing. Apa yang kamu sajikan hari ini itu bukan lagi sekedar makanan, tapi sebuah investasi buat kesehatanmu di masa depan. Pertanyaannya sekarang adalah, sudah siap untuk mulai berinvestasi?